ada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Salam semuanya, puji Tuhan. Kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ayub.
Saya percaya bahwa firman Tuhan, iya dan amin. Apapun pergumulan kita atau dimanapun saat ini kita berada, kita mempersiapkan diri, kita dengar firman Tuhan, dan percayalah firman Tuhan berbicara dalam hati kita, memberi kita kekuatan, kesanggupan dalam setiap pergumulan hidup kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini, kesempatan ini untuk kami kembali dengar firman-Mu dalam kitab Ayub. Berbicaralah kepada kami Tuhan, seperti Engkau berbicara kepada Ayub pada waktu itu Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan kami yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini boleh menjamah kami, boleh tertanam dalam hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur Tuhan, sehingga pada firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan yang tidak mampu tanpa Engkau. Sembunyikan anak-Mu di balik salib kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Salam, sekali lagi salam ya. Kita akan kembali membahas kitab Ayub ya. Kitab Ayub adalah salah satu kitab yang sangat memberkati saya secara pribadi. Kenapa? Karena dari kitab Ayub inilah saya menyadari ya, dan mematahkan semua isu bahwa orang percaya, orang yang kenal Tuhan itu harus kaya raya, harus selalu senang, bahagia, tidak ada masalah. Ya, itu semua tidak benar. Yang benar adalah bahkan orang percaya pun, anak-anak Tuhan pun harus melewati pergumulan demi pergumulan untuk menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita. Dikatakan kita hanya pendatang saja dunia ini, karena Tuhan sudah menyiapkan tempat di dalam kekekalan bersama-sama Dia di sorga. Dan setiap proses demi proses ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang ada yang terjadi di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kita untuk kekekalan nanti bersama dengan Dia di sorga. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat sekali lagi ya. Kita akan belajar dalam Ayub pasalnya yang ke-20. Ini tentang, kalau kita lihat tentang pendapat Zofar. Sekali lagi ya, salah satu teman dari Ayub ya, Zofar ya. Kita lihat komentar-komentarnya sebelumnya, dan ini tetap dia ada komentar lagi, tapi percayalah komentarnya akan lebih keras. Kenapa? Kita akan lihat. Di pasal 19 saya percaya kita semua diberkati. Ya, Rabu lalu saya percaya kita semua diberkati, dan khususnya di ayat-ayat terakhir dari pasal 19 kita sudah melihat ada statement, yang ada pernyataan yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub. Ya, di dalam pasal 19 ayat 25-27 itu bagaimana Ayub menyatakan imannya kepada Allah. Ya, ingat dalam setiap pergumulan pun Ayub tetap memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, ya, bahwa Allah akan menolong dia. Ya, dan di pasal 19 ayat 28-29 tentang bagaimana Ayub memberikan peringatan ya, Ayub untuk teman-temannya. Jadi memperingati teman-temannya karena apa yang mereka lakukan kepada dia itu salah. Dan terbukti kita lihat nanti teman-temannya juga mendapat hukuman dari Allah di pasal terakhir. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena memang dikatakan jelas bahwa Allah berkata kepada mereka, engkau tidak menyatakan hal yang benar tentang aku kepada Ayub. Ya, seperti itu. Jadi menarik sekali memang dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bapak, mama, kakak semua apa yang saat ini sedang kita lalui atau hadapi ya, pergumulan masing-masing berbeda. Tapi percayalah, tetap milikilah iman di dalam Kristus Yesus yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sendirian, sama seperti Ibrani katakan. Ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ya. Kita akan masuk di dalam pasalnya yang ke-20. Di pasal ini sekali lagi ya, kita akan lihat bagaimana teman-teman Ayub tidak terima dengan apa yang Ayub katakan. Ya, terkhusus Zofar di pasal sebelumnya, sehingga dikatakan dia nggak sabar lagi untuk membalas apa yang dikatakan oleh Ayub. Ya, kita lihat ayat 1-3. Maka Zofar orang Naamah menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Wow, di sini Zofar berkata, beta udah gak tahan lagi, udah gak sabar lagi. Kenapa? Karena ada yang dia merasa terhina ya dari apa yang Ayub katakan. Kalau kita lihat sekali lagi di sini, bagaimana Zofar melontarkan ya pendapat ya yang sebenarnya bukan pendapat bagi saya, yakin yaitu penghakiman untuk Ayub sendiri ya, yang dilandaskan apa? Keterhinaan dari Zofar dari perkataan Ayub ya, seperti itu.
Dan percayalah apa yang keluar ya dari mulut Zofar pasti sesuatu yang sangat keras, kasar untuk Ayub. Makanya bahkan di ayat yang ketiga ini Zofar berkata, Ayub itu orang yang memiliki akal budi yang tidak berpengertian. Ya, jelas dikatakan di sini di ayat yang ketiga, ialah akal budi yang tidak berpengertian. Jadi dengan kata lain, Zofar bilang, lu itu akal budi lu gak berpengertian. Kenapa lu bisa berkata seperti itu, dan itu beta merasa terhina. Zofar berkata begitu, ya. Dan percayalah kalau orang yang merasa terhina ya seperti itu, responnya ya pasti akan lebih menyakiti kepada orang yang menghina. Ya, padahal belum tentu orang yang berkata demikian bahkan berniat untuk menghina kita. Ya, tetapi terkadang kena mungkin ego ya, kena mungkin kita lebih benar, lebih pantas atau lebih pandai, lebih dari segalanya sehingga kita merasa lu ngomong gitu beta terhina. Seperti itu, lu ngomong gitu beta terhina. Ini ego yang sangat mengerikan ya. Nanti kita akan lihat bahwa Tuhan sangat membenci yang namanya keangkuhan. Tetapi kalau kita lihat ya, kadang kita memang akan dihina. Ya, pasti itu ya, apalagi kalau kita memberitakan firman Tuhan. Ya, iblis tidak senang apa yang kita beritakan. Kadang kita dihina karena pemberitaan yang kita kasih, ya. Bagaimana respon kita? Ya, itu penting sekali, ya. Walaupun terkadang sebagai manusia, kalau beta dihina orang, berarti beta ingin balas lebih dari yang orang itu buat di beta. Ya, seperti itu. Ingin menghina balik orang yang membuat kita merasa terhina, itu sudah pasti. Tetapi pernah nggak kita bertanya seperti ini? Yesus, ya, dia Tuhan Allah yang menjadi manusia. Dia datang di dunia, dia disiksa, dihina, diejek. Kenapa dia nggak balas? Saya yakin secara pribadi untuk Yesus juga menyanggupkan kita untuk kita tidak membalas pada saat kita dihina, akibat kita terhina oleh apa yang orang buat terhadap kita. Ya, itu poinnya. Ya, saya yakin ya pada saat Yesus benar aja bisa aja balas dan bahkan bisa boom habis semua. Tapi Yesus tidak mau. Kenapa? Karena Yesus ingin memberikan teladan kepada kita dan ingin menyanggupkan kita. Ya, pada saat kita dihina orang, kita tidak membalas, merespon. Beda dengan sifat Zofar seperti ini, ya, seperti itu, yang langsung membalas atau bahkan menyakiti, ya, karena kita memiliki Yesus, ya, yang juga sudah dihina, dipermalukan, tapi dia tidak mau membalas. Kenapa? Kenapa? Untuk menjadikan teladan, contoh atau menguatkan kita, sehingga saat kita dihina, kita boleh kuat. Ya, seperti itu, dan tidak membalas dengan balik memperlakukan orang yang menghina kita lebih kejam. Maaf, ya, seperti itu. Dan karena memang kalau kita biasanya ya sebagai manusia, kalau harga diri kita itu disenggol, biasanya respon kita itu bahkan lebih kejam dari apa yang orang buat. Ya, seperti itu. Makanya di perjanjian bilang mata ganti mata, ya, untuk membatasi. Ya, karena kadang kita dilukai mata, yang kita balas nggak hanya mau mata, habis mata, tangan, leher, kepala, ya, pengen membalas lebih. Itu tendensi kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ingin membalas lebih dari apa yang orang perlakukan pada kita, tapi tidak dengan Tuhan kita Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah pernah dihina dan tidak membalas, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menyanggupkan kita, untuk kita minta kepada Tuhan menguatkan kita untuk tidak membalas apa yang orang buat kepada kita. Ya, sekali lagi di sini, ya, walaupun Zofar salah, tapi dia tidak menyadari kesalahannya dan merasa dirinya benar, sehingga waktu Ayub membela dirinya, Zofar merasa terhina dari apa yang Ayub katakan. Seperti itu, ya. Ayat 4-9. Sebelum engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, maka sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya, di mana dia? Bagaikan impian ia melayang, hilang, tak berbekas, lenyap bagaikan pengheliapan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Wow, di ayat 4-9 ini Zofar tidak hanya berkata Allah akan menghukum ya orang fasik, tetapi Allah akan langsung menghukum orang fasik
dengan cepat tanpa ditunda-tunda. Itu yang ingin Zofar katakan. Ya, kalau sebelumnya Zofar berkata, oh alat penghakiman itu pasti datang kepada orang fasik yang benar, ya. Tapi di sini Zofar lebih naik level. Dia bilang bahwa Allah akan langsung yang menghukum orang fasik tanpa ada penundaan, cepat-cepat, ya seperti itu, ya. Kelihatannya yang dikatakan Zofar di sini benar dan baik adanya. Karena memang orang berdosa pasti akan menerima penghakiman dari Allah, penghukuman orang kafir yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau menerima Allah, ya. Tetapi kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran yang sempit, ya, dan berpikir, ya, langsung, ya, bahwa Allah menghakimi, ya, orang kafir atau orang berdosa, ya, seperti itu dengan tidak memberi kesempatan. Apa maksud saya? Ya, maksud saya di sini bahwa kita harus ingat, ya, kita harus ingat bahwa Allah juga memberikan orang berdosa atau orang kafir itu waktu bertobat dari dosa-dosa dan kefasikannya. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita, ya, setiap kita orang berdosa ada waktu untuk apa? Untuk mendengar firman-Nya dan untuk kita kembali kepada Dia, ya. Jadi kita nggak boleh punya pemikiran bahwa lu berdosa langsung Tuhan akan hakimi lu, Tuhan akan langsung hukum lu, langsung neraka, ya. Tidak seperti itu, tidak. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita orang berdosa. Ingat, dikatakan Tuhan mengasihi kita pada saat kita masih berdosa. Tuhan menyayangi saudara dan saya. Tuhan tahu setiap kelemahan kita dan Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertobat, ya, untuk menyadari bahwa tanpa Allah kita tidak mampu dan dosa-dosa kita telah ditebus sehingga kita akan kembali kepada Dia. Jadi mengundang kita untuk kita kembali sama Dia, ya, seperti untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, dan dengan pandangan inilah juga yang harus kita miliki, ya, baik pada saat kita melihat orang lain berdosa atau pada saat kita jatuh dalam dosa, kita tidak langsung menghakimi, ya, dan menyadari bahwa ada waktu pertobatan yang Tuhan berikan. Kenapa poin ini begitu penting bagi saya? Karena sadar tidak sadar, percayalah saudara, kalau kita melihat ada orang yang tinggal dalam dosa, hidupnya parah sekali, tendensi kita langsung neraka ini orang. Wah ini parah, ini nggak bisa lagi bertobat, ini orang kayak gini nggak bisa lagi bertobat, penghakiman Tuhan akan turun sama dia. Tendensi kita akan langsung di hati berkata, wah kita lebih benar, ya, wah ini orang akan langsung kena penghakiman Tuhan. Tidak. Siapa tahu di akhir hidupnya dia bertobat, siapa tahu di akhir hidupnya dia mengenal Tuhan Yesus, ya, dan diselamatkan. Itulah Tuhan kita, ya. Jadi kelihatan jangan langsung, oh omongan Zofar benar. Tapi kita harus perhatikan juga, kita harus ingat juga, ada jeda, ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kesempatan. Atau tendensi kita pada saat kita jatuh dalam dosa, biasanya kita akan langsung lari dari Tuhan. Ingat manusia pertama, ya, ingat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi dari Tuhan. Tuhan harus cari mereka. Sama kita manusia, akhirnya Yesus sendiri yang datang ke dunia mencari kita, menyelamatkan kita. Karena kebiasaan kita, pada kita jatuh dalam dosa, kita lari dari Tuhan. Ya, itu makanya orang bilang bahwa, wih, dosa itu, ya, memang tidak menjauhkan Tuhan dari kita, tetapi menjauhkan kita dari Tuhan. Apa maksud saya? Tren kita yang lari dari Tuhan. Seberapa banyak di antara kita terbuka saja. Pas kita jatuh dalam dosa atau melakukan hal yang buruk, kita akan waktu diajak ke gereja, ayo kita ke gereja, kita akan malas lah. Beta baru buat ini nih, beta hidup beta kayak gini nih, beta biasa. Kebiasaan kayak gitu, kenapa? Karena dia tidak menyadari ada pengorbanan Kristus. Makanya penting pada saat kita jatuh dalam dosa pun, kita melihat ada Yesus yang selalu memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Karena itu yang Tuhan mau, untuk kita bertobat dan kembali kepada Dia. Itu yang kita harus ingat, ya, itu. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesempatan. Bagaimana kita bertobat? Kita minta Tuhan. Tuhan ampuni, akui di hadapan Tuhan. Kembali, saat teduh, kembali melakukan hal yang benar sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Ya, minta tuntunan dari Roh Kudus. Ya, tapi di ayat 6 kalau kita melihat ada sesuatu yang menarik di sana. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit, ada kata keangkuhannya di situ. Ingat, saya ingin mengingatkan ini, ya. Keangkuhan
Di dalam Alkitab kalau kita lihat, Tuhan paling membenci yang namanya keangkuhan, ya, kesombongan, ya, merasa diri hebat, ya, seperti itu. Kalau kita lihat di beberapa kasus, Kejadian 11 ayat 4 contohnya, bagaimana orang-orang coba untuk mendirikan menara setinggi langit, ya, sehingga mereka nggak berpencar. Itu bentuk dari perlawanan mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka dan baru mereka tersebar. Mereka coba lawan Tuhan, percayalah gagal. Dan bahkan kalau kita lihat Yesaya 14 ayat 13-14, di situ bentuk keangkuhan dan akhirnya terbuang. Ya, seperti itu, ya. Dan di Kejadian 3 ayat 5 kita lihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan dikatakan di khususnya di ayat 5 dari Kejadian 3, manusia tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Ya, seperti itu. Ada kesombongan, ada keangkuhan yang bangkit, dan Tuhan tidak senang itu. Ya. Tuhan mau kita merendahkan hati diri kita di hadapan Dia, menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak mampu. Itu yang Tuhan suka. Orang yang memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Memiliki hati yang merendahkan diri di hadapannya. Ya, itu dia. Ya. Karena intinya Allah sangat membenci dengan orang yang angkuh atau keangkuhan. Contoh raja hebat aja seperti Nebukadnezar, ya, kalau kita lihat kisah Daniel dalam kitab Daniel 5 ayat 20 sampai 21, di situ bercerita bagaimana Nebukadnezar karena lihat semuanya sudah tunduk sama dia bilang, "Oh, ini karena beta." Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan harus jadikan dia bahkan seperti binatang, makan makanan rumput, sampai dia menyadari saat titik ada kesadaran yang muncul kembali sama dia, dan dia bertobat dan hidupnya dipulihkan lagi sama Tuhan. Karena memang segala sesuatu yang kita miliki, yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya kena kasih anugerah Allah saja, Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, ayat 10 sampai 22. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama-sama dia dengan debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, siapapun yang menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskan dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Biar ular tedung akan disapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Ia tidak akan meruput dengan harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Di sini Shofar ingin mengatakan, ya, bahwa orang fasik itu tidak memiliki kesuksesan, ya, karena ada akan langsung hilang, seperti itu. Itu yang dipikirkan oleh Shofar, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, hartanya bersifat sementara. Dia sekali lagi dia nyindir Ayub. Ingat, Ayub memiliki segalanya sebelumnya, tapi hilang juga seketika. Dan itu dianggap oleh Shofar, ini yang lu lakukan, lu tidak mempedulikan anak yatim, dan bahkan rumah yang lu bangun, rumah yang tidak kau bangun, kau rampas dari orang lain. Shofar nuduh Ayub yang macam-macam, seperti itu. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, terkadang kita nuduh orang lain seenaknya, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Makanya sekali lagi penting untuk kita melihat hal itu secara detail, jelas, baru kita berbicara. Jangan sampai kita berbicara sebelum tahu kebenarannya. Kenapa? Yang keluar nanti bukan penguatan, bukan penghiburan, tetapi tuduhan-tuduhan dan intimidasi, dan itu tidak baik. Tetapi poinnya di sini, ya, sangat menarik. Ya, di sini Shofar sekali lagi, kalau kita lihat sekilas, ya, kelihatannya apa yang dikatakan Shofar benar adanya, tapi kita harus hati-hati. Ya, karena nggak semua orang yang tidak sukses, tidak semua orang yang tidak kaya atau yang hartanya terjadi musibah, hilang, oh berarti dia orang berdosa, oh berarti dia orang kafir. Jadi hati-hati, ini perkataan Shofar kelihatannya wah mantap, ya, tetapi ya kita harus hati-hati. Kenapa? Terkadang hal terjadi diizinkan oleh Tuhan, kita harus sadari itu, ya. Jangan segala sesuatu musibah terjadi, lu ini ada dosa, makanya ini terjadi sama lu. Ada sakit penyakit tiba-tiba datang, wih, lu dosa apa?
Ya, lu harus bertobat. Atau tiba-tiba kita ada celaka motor, ada jatuh, kena nabrak anjing, ya, langsung, lu sebelum keluar rumah lu mikirin dosa apa, ya kan? Seperti itu, cepat-cepat lu seperti itu, jangan. Karena terkadang hal yang terjadi dalam kehidupan kita, musibah, itu Tuhan izinkan. Sama seperti yang terjadi dengan Ayub, ya. Bahkan kadang kita memulai bisnis, dan bisnis kita tidak sesukses yang kita pikirkan, ya. Tiba-tiba hal 1-2 terjadi di luar, lu mulainya nggak tanya Tuhan, nah. Ya, lu sombong, nah, nggak mulai dari Tuhan, nah. Jadi ya kayak gini sudah terjadi, no, jangan kayak gitu. Ya, kita lihat dulu, ya, kita doakan, kita tanya, ya, seperti itu. Jangan langsung hakimi orang, ini karena lu berdosa. Jangan menjadi seperti Zofar yang terus menuduh dan menghakimi Ayub seperti itu, ya. Tetapi menarik kalau kita perhatiin ayat 12-14 di sini. Dikatakan dosa itu memang manis, ya, kelihatannya dikatakan manis di lidah, memang benar. Dosa itu, ya, iklannya itu sangat menarik, ya. Dan kita sangat tergoda untuk kita. Contoh, ya, manusia jatuh dalam dosa pertama kali, buahnya itu kelihatan menarik, dikatakan karena dosa memang kelihatan menarik. Percayalah, saudara saja menggosip itu menarik sekali. Kumpul, ada kacang di tengah-tengah, ngobrol, ya, atau mama-mama lagi kupas bawang, ya, lagi kayak ada acara pesta gitu, kumpul duduk di tengah-tengah, kupas bawang mulai, oh, si A begini kok, oh iya, oh itu kayak kelihatannya menarik, topik yang menarik, tapi secara tidak langsung sudah ngomongnya orang lain. Dosa itu memang menarik, ya. Terus banyak hal lain lagi. Narkoba, contohnya, ini hal yang sangat menarik untuk dipakai, ya. Beta kalau pakai ini stres hilang, ya. Beta rasa kayak terbang dan segala-galanya. Tetapi kelihatannya memang menarik saat itu. Waktu dipakai sangat enak, menarik. Tetapi itu racun pada akhirnya. Karena dosa itu selalu membawa kematian dalam kehidupan kita, ya. Mungkin saudara juga sama. Dosa itu seperti saya katakan, dalam hubungan, contoh, ya, mantan, ada istilah mantan, manis dikenang. Terkadang kita udah punya pasangan, kita masih teringat mantan, kelihatannya enak, kelihatannya, ini manis untuk dikenang, ini mantan, manis untuk dikenang, ya. Dan kita mulai tergoda, dan akhirnya kita mulai tidak setia dengan pasangan kita, dan akhirnya membawa kematian. Apa? Kematian hubungan. Ya, kita ada persoalan dengan pasangan kita, hubungan yang dulu rapat jadi renggang. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa selalu membawa pada kematian. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau Yesus, dia mati dari kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, ya, kita harus menganggap seriusnya itu dosa. Ya, jangan kita bermain-main di situ. Karena dosa akan membawa kematian dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Contoh korupsi. Ya, korupsi kelihatan manis, banyak uang yang akan kita peroleh. Ya, jelas. Ya, tetapi ujung-ujungnya, ya, korupsi membuat kematian dalam pekerjaan kita. Akhirnya kita diberhentikan dari pekerjaan, bahkan bisa masuk penjara karena korupsi. Ya, ingat, dosa memang kelihatannya manis, tetapi pada akhirnya membawa kematian bagi saudara dan saya. Jadi hati-hati dengan yang namanya dosa, ya. Bagian terakhir ayat 23 sampai ayatnya ke 29, ya. Untuk mengisi perutnya Allah melepaskan ke atasnya mukanya yang menyala-nyala dan mujizat itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat melumpuhkan diri terhadap senjata besi, namun punah tembaga menembus dia. Anak panah itu terjabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit yang menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut semuanya habis pada murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang yang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Jadi di sini kita lihat bahwa Zofar memberi penekanan bahwa milik pusaka orang berdosa, orang fasik adalah kehancuran dan penghukuman dari Allah. Ya, dan memang orang berdosa, orang yang tidak mau menerima Tuhan, mengenal Tuhan, pasti menerima penghakiman. Tetapi yang salah dari Zofar, ingat bahwa Allah penuh kasih karunia. Orang fasik, orang berdosa pun ada kesempatan
untuk bertobat. Ya seperti itu. Dan bahkan dia mengatakan Ayub sebagai orang fasik, orang berdosa, dia salah sasaran. Karena jelas sekali seperti yang saya katakan di awal-awal, di pasal 1, pasal 2, Allah melihat Ayub sebagai orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan orang yang menjauhi kejahatan. Ya seperti itu. Dan ini ya membuat saya, meneguhkan saya bahwa hidup orang percaya memang terkadang Tuhan izinkan menderita, memiliki pergumulan demi pergumulan, kehilangan atau yang lain-lain. Tapi ingatlah, sama seperti Ayub bilang di pasal 19 ayat 25-26 bahwa pengharapan Ayub tetap kepada Allah, tetap kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak, Mama, Kakak semua saat ini rasakan atau hadapi, sama seperti pergumulan saya secara pribadi. Tapi yang saya tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan Bapak, Mama, Kakak semua, dan tidak pernah meninggalkan, membiarkan saya secara pribadi. Jadi tetaplah memiliki pengharapan. Pergumulan apapun yang kita lalui, ingat ada Yesus yang bersama kita. Shalom. Tuhan terima kasih buat pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar memberkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Shalom.